Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, saat kita telah tertidur pada suatu malam, tidak ada jaminan kita bisa bangun lagi besok pagi. Boleh jadi Allah menjemput kita saat kita sedang tidur terlelap, dan saat pagi hari kita tak bisa bangun lagi sebab telah meninggal dunia. Karena itulah sesaat sebelum tidur kita dianjurkan melakukan banyak amalan. Amalan-amalan sebelum tidur akan menjadi amalan husnul khotimah seandainya Allah menjemput kita saat kita sedang tertidur. Maka mari tidak melalaikan amalan-amalan sebelum tidur, agar jika kita meninggal dunia saat sedang tertidur, amalan sebelum tidur yang kita baca akan menjadi amalan husnul khotimah. Sungguh ada banyak amalan sebelum tidur yang dianjurkan diamalkan. Namun paling tidak ada 3 amalan yang paling utama. 3 amalan ini sengantuk apapun kita, mari kita paksakan mengamalkannya. Barang siapa yang membaca 3 amalan ini sebelum tidur, maka akan ada keajaiban saat telah tertidur. Dosa-dosanya sebanyak butiran pasir akan hancur lebur diampuni Allah. Dan jika meninggal dunia akan mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga. Insya Allah kita akan mempelajari 3 amalan yang dianjurkan diamalkan sebelum tidur ini. Maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya dan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel, disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Para ulama menyebutkan sebagai berikut: yustahabbul istighfaru indan naumi ma'a ba'dil ad'iyatil ukhra. Disunahkan membaca istighfar sebelum tidur beserta membaca sebagian doa-doa yang lain. Liyakunal istighfaru khatimata amalihi idza rufi'at ruhuhu. Hal ini agar istighfar menjadi penutup amalnya ketika ruhnya diangkat. Nah, setidaknya ada 3 amalan yang sangat baik dibaca sebelum tidur, yakni 1 bacaan doa pendek dan 2 bacaan istighfar yang akan menjadi amalan husnul khotimah seandainya Allah menjemput kita saat sedang tertidur. 3 amalan tersebut adalah: pertama, doa sebelum tidur. Sesaat sebelum tidur jangan lupa menteladani Rasulullah dengan membaca doa sebelum tidur yang beliau contohkan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Huzaifah. Beliau berkata,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismikallahumma amutu wa ahya. Adalah Rasulullah ketika beliau akan tidur, beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Wa idza staiqadha min manamihi qala, dan ketika beliau bangun tidur, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, doa Rasulullah sebelum tidur adalah bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Yang kedua, istighfar penghapus dosa sebanyak butiran pasir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih thalatha marratin." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, yakni membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang kedua, istighfar ahli surga, yaitu sayyidul istighfar. Saat kita mau tidur, sangat baik pula mengamalkan sayyidul istighfar, sebab istighfar adalah amalan husnul khotimah. Orang yang membacanya sebelum tidur, jika kemudian meninggal dunia, maka dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Syaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Jadi sengantuk apapun, mari usahakan sebelum tidur mengamalkan 3 amalan berikut ini. Pertama, doa sebelum tidur. Boleh mengamalkan doa pendek ini, bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku akan mati dan aku hidup. Atau doa pendek yang ini, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kedua doa pendek ini merupakan doa sebelum tidur yang telah dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, istighfar penghapus dosa sebanyak butiran pasir. Kita baca sebanyak 3 kali sebelum tidur. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang ketiga, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.